Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi tentang merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Adapun nama kelompok kami bisa dilihat di slide selanjutnya, atau perkenalkan, nama saya Alifian Robito Putra, dan beberapa kelompok kami yaitu ada Yunita Asri dan Angel Priska. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan tentang apa itu saluran pemasaran dan jaringan nilai. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Kotler. Pada tahun 2009, saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Beberapa perantara seperti pedagang grosir dan eceran yang membeli berhak atas dan bisa menjual kembali barang dagangan tersebut. Perantara lainnya seperti broker atau perwakilan produsen, agen penjual, mencari pelanggan, dan dapat bernegosiasi atas nama produsen tetapi tidak memiliki hak atas barang. Yang kedua, apa sih arti penting dari saluran pemasaran itu? Saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajemen. Salah satu peran utama yaitu saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan atau pelanggan yang sering-sering kembali gitulah, sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Penetapan harga perusahaan tergantung pada apakah perusahaan menggunakan pedagang massal atau butik berkualitas yang tinggi. Perusahaan juga harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran, dorong atau tarik. Dan di sini akan saya jelaskan apa itu strategi dorong, atau bisa disebut dengan push strategi, atau strategi tarik, atau bisa disebut dengan push strategi. Strategi dorong yaitu menggunakan tenaga penjual, uang promosi, dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir. Strategi dorong dapat digunakan jika loyalitas mereka dalam satu kategori rendah, pilihan merek dilakukan di toko. Yang kedua ada strategi tarik atau pull strategi. Produsen menggunakan iklan, promosi, dan dibentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong
perantara memesan produk tersebut. Strategi tarik tepat digunakan ketika ada loyalitas merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori tersebut. Perkembangan saluran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan saluran. Perkembangan saluran yaitu perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara semacam itu cenderung terbatas seperti beberapa agen penjual produsen, pedagang grosir, pengecer yang ada di warung-warung yang bisa disebut sudah mapan, dan gudang. Memutuskan saluran terbaik bisa tidak menjadi masalah, tetapi yang sering menjadi masalah meyakinkan perantara yang ada untuk mengganti lini perusahaan. Jika berhasil dapat membuka cabang ke pasar yang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di berbagai pasar. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Di pasar yang lebih besar, perusahaan dapat menjual melalui distributor juga. Selanjutnya, saluran hibrida. Saluran hibrida yaitu perusahaan yang berhasil ini juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar, atau saluran hibrida yang bisa disebut dengan hybrid channel di banyak wilayah pasar. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran itu bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan sasaran. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditemukan karakternya oleh fitur-fitur seperti: 1. Kemampuan untuk memesan produk secara online by digital atau GoFood, bisa disebut dengan GoFood. Terus bisa memilih di lokasi eceran yang sudah nyaman. Yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Yang terakhir, ada hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Materi selanjutnya adalah mengintegrasi dan sistem saluran. Saluran distribusi tidak bersifat statis. Institusi perdagangan grosir dan eceran baru bermunculan dan sistem saluran baru berkembang. Sistem pemasaran vertikal. Saat ini perkembangan saluran yang paling signifikan misalnya saluran pemasaran konvensional atau conventional marketing channel, mencakup produsen independen, perdagangan grosir, dan pengecer. Sistem ini diantaranya sistem yang digunakan dalam pemasaran vertikal, yaitu 1. Produsen, 2. Pedagang grosir, 3. Pengecer. Bertindak sebagai suatu sistem terpadu. Salah satu anggota saluran, sang kapten saluran, memiliki anggota lainnya atau mewaralabakan mereka, atau memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mereka semua bekerja sama. Sistem saluran pemasaran vertikal muncul sebagai akibat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota independen mengejar tujuan mereka sendiri. Selanjutnya ada sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal atau horizontal marketing system, di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Setiap perusahaan tidak memiliki cukup modal, pengetahuan produksi,
atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri atau takut terhadap resiko. Selanjutnya ada F, konflik kerjasama dan persaingan. Tidak peduli seberapa baik saluran yang dirancang dan dikelola, konflik pasti tetap akan ada karena kepentingan entitas bisnis independen tidak selalu selara. Konflik saluran terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Jenis konflik dan persaingan. Misalkan, produsen membentuk saluran vertikal yang terdiri dari pedagang, grosir, dan pengecer. Produsen berharap kerjasama saluran akan menghasilkan laba yang lebih besar bagi setiap anggota saluran. Namun konflik vertikal, konflik vertikal, konflik horizontal, dan multi saluran dapat terjadi. Seperti konflik saluran vertikal berarti konflik terjadi antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Yang kedua ada konflik saluran horizontal, konflik antara anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran, di ruang lingkup yang sama itu maksudnya. Yang ketiga ada multi saluran, terjadi ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Selanjutnya penyebab dari konflik saluran. Beberapa penyebab konflik saluran mudah diselesaikan, yaitu lainnya tidak. Konflik bisa timbul antara lain karena ketidakselarasan tujuan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, peran dan hak yang tidak jelas. 3, perbedaan persepsi. 4, ketergantungan perantara pada produsen. Dan yang terakhir adalah praktek pemasaran atau e-commerce. E-business menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan e-commerce. Berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online atau e-commerce. Selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. E-purchasing berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. E-purchasing yang cerdas sudah menghemat jutaan dolar untuk perusahaan e-marketing, menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk jasa lewat internet.